Kita dikelilingi oleh orang-orang yang nampaknya lebih sukses dari kita dan yang menghasilkan lebih banyak uang daripada kita. Kita mungkin berpikir, apa yang mereka miliki yang tidak saya miliki? Apakah mereka hanya lebih pintar? Dalam buku The Magic of Thinking Big, penulis David J. Schwartz mengatakan ini masalah pola pikir. Orang-orang sukses berpikir lebih besar. Mereka percaya pada diri mereka sendiri, memiliki skala imajinasi yang lebih besar dan melihat kemungkinan yang lebih besar. Dan mereka berperilaku sesuai dengan impian mereka. Mereka memiliki sikap magnetis, lebih memilih tindakan daripada menunggu, dan belajar dari setiap kegagalan. Mari kita kupas strateginya di video kali ini. Hai semuanya, selamat datang di YouTube. Jika kalian baru di channel ini, perkenalkan namaku Yogi dan biasa dipanggil Yogi. Di channel ini aku mengeksplorasi tentang strategi dan tools yang membantu kita untuk lebih kreatif dan lebih produktif. Dan jika kalian tertarik dengan buku, autobiografi, personal skill, dan self-development, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Monggo. Buku The Magic of Thinking Big mencakup berbagai gagasan tentang apa yang berkontribusi pada kesuksesan. Pada tingkat tinggi, ide-ide terbagi menjadi dua kategori, pola pikir dan perilaku. Sukses membutuhkan percaya pada diri sendiri. Sukses berarti sesuatu yang berbeda bagi kita semua, karena kita semua memiliki tujuan yang berbeda. Tetapi terlepas dari tujuannya, orang-orang sukses memiliki satu kesamaan. Mereka percaya pada diri mereka sendiri. Ketidakpercayaan pada kemampuan kita sendiri membuat kegagalan menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sebaliknya, percaya pada diri sendiri menghasilkan energi untuk mencapai tujuan kita dan mengatasi rintangan. Apa artinya berpikir besar? Berpikir besar berarti tidak membatasi kemampuan kita. Mengetahui bahwa kita mampu mencapai tujuan yang tinggi dan mencapai kesuksesan. Ada 4 strategi kunci untuk berpikir besar. Jangan pernah menganggap rendah diri sendiri. Sadarilah seberapa besar kemampuan kita sebenarnya. Kembangkan kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan untuk diri kita sendiri dari kata-kata positif. Bicarakan tentang diri kita dan orang lain menggunakan kata-kata yang positif dan menyenangkan. Jangan pernah merendahkan diri dengan kata-kata negatif. Lihat kemungkinan apapun bisa terjadi dalam suatu situasi, bukan hanya apa yang ada di depan mata kita. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Jangan biarkan argumen kecil dan hinaan yang dirasakan menggagalkan kita dari jalur impian kita. Berhenti membuat alasan. Orang yang tidak sukses membuat alasan tentang mengapa segala sesuatunya tidak berhasil. Mereka menyalahkan kesehatan mereka atau mengatakan usia mereka menghambat mereka. Mereka menyalahkan kurangnya kecerdasan atau keberuntungan mereka. Orang-orang yang berpikir besar tidak jatuh kembali pada alasan umum ini. Sebaliknya, mereka fokus pada apa yang mereka lakukan, bukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka tidak membiarkan keadaan menahan mereka dan menggunakan kemunduran untuk mendorong diri mereka maju. Untuk mendirikan sebuah restoran, kita nggak harus menunggu untuk menjadi seorang koki dulu kan? Kita bisa menggaji seorang koki profesional yang menguasai bidang tersebut. Untuk mendirikan sebuah startup bisnis teknologi misalnya, kita nggak harus menjadi yang paling jago soal coding kan? Kita bisa meng-hire orang buat mengisi bidang itu. Bangun kebiasaan percaya diri dan buang jauh-jauh ketakutan. Setiap orang menghadapi ketakutan di beberapa titik. Ketakutan dalam segala bentuknya. Khawatir, tegang, malu, cemas, dan panik dapat melumpuhkan menghalangi kita mencapai tujuan. Orang-orang sukses tahu bahwa kepercayaan diri adalah penangkal rasa takut, dan kepercayaan diri adalah kebiasaan yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Pemikir besar pertama-tama mengisolasi
ketakutan spesifik mereka dan menunjukkan dengan tepat apa yang sebenarnya membuat mereka takut. Kemudian mereka mengambil beberapa bentuk tindakan untuk menaklukkan rasa takut itu. Teknik lain untuk menaklukkan rasa takut termasuk berpikir positif, mendapatkan pemahaman tentang orang lain, membuat pilihan moral, dan menunjukkan kepercayaan diri bahkan jika kita tidak bisa merasakannya. Berpikir kreatif. Pemikir besar tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, mereka berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah tentang menemukan solusi inovatif untuk masalah. Ada beberapa langkah untuk mengembangkan pemikiran kreatif. Percaya bahwa itu bisa dilakukan. Kita harus percaya bahwa sesuatu itu mungkin untuk dicapai. Ketahuilah bahwa ada lebih dari satu cara untuk melakukan sesuatu. Selalu berpikir, saya bisa melakukan yang lebih baik. Temukan sesuatu yang dapat kita tingkatkan setiap hari. Pahamilah bahwa kita dapat melakukan lebih banyak. Kita memiliki kapasitas yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Kurangi bicara, perbanyak mendengarkan. Tingkatkan rasa penasaran dan haus akan ilmu pengetahuan. Gimana? Udah mulai tercerahkan kan? Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa arti berpikir besar sebenarnya? Kita sebenarnya itu lebih besar, lebih penting, lebih mampu, dan lebih berharga daripada apa yang kita pikirkan. Dalam hal kesuksesan menjadi besar, tidak diukur dalam inci ataupun derajat serta latar belakang keluarga. Sebaliknya, itu diukur dengan ukuran pemikiran kita, seberapa besar ambisi kita, seberapa yakin kita dengan kemampuan kita. Lalu, apa salahnya dengan berpikir kecil? Ketika kita berpikir kecil, kita kehilangan peluang. Kita melihat sebuah iklan untuk sebuah pekerjaan misalnya, dan berpikir, sepertinya saya cocok dengan pekerjaan ini, tapi kita tidak melamar karena kita secara otomatis berpikir bahwa kita tidak cukup kompeten untuk bidang tersebut. Kita tahu prospek penjualan tertentu akan sangat cocok dengan perusahaan kita atau usaha kita. Tetapi kita tidak perlu repot-repot mencarinya. Bahkan mereka mungkin memerlukan skala yang lebih besar untuk itu. Atau kita bertemu seseorang yang sangat kita sukai, tetapi kita tidak menindaklanjuti atau melakukan perkenalan. Sudah pasti orang tersebut tidak akan menjadi pasangan kita. Ketika kita berpikir terlalu kecil, kita menjadi fokus pada ketidakmampuan kita. Dan kita tampaknya tidak mengenali kemampuan kita. Sehingga secara sengaja kita menghilangkan kemampuan dan kesempatan kita untuk naik tahta. Pikirkan bahwa diri kita penting. Pernahkah kita memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya berjalan berkeliling kemudian mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Misalnya pintu dibukain, orang-orang menyapa, dan mungkin rekan kerja mendengarkan setiap perkataannya. Namun, orang lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka dapat berjalan sama persisnya dan hampir diabaikan, bahkan tidak disapa. Apa yang membedakannya? Penulis mengajukan jawaban sederhana, yakni berpikir. Jika kita percaya jauh di lubuk hati bahwa kita tidak layak, kita akan bertindak seperti orang yang tidak layak. Perasaan rendah diri dan kurang percaya diri yang mendasar ini akan terpancar tidak peduli bagaimanapun kita menyembunyikannya. Dan orang lain akan bereaksi terhadap kita tanpa rasa hormat yang tinggi. Namun, jika kita benar-benar percaya bahwa kita adalah orang yang penting dan berharga, kita akan bertindak dengan penting, membawa diri kita dengan percaya diri, dan orang lain akan bereaksi terhadap kita dengan rasa hormat dan hormat. Untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, pertama-tama kita harus menunjukkan harga diri dan kepercayaan diri yang tinggi. Ada 4 cara khusus untuk meningkatkan harga diri kita sehingga orang lain dapat melihat kita sebagai individu yang percaya diri dan penting. Terlihat penting, percaya bahwa pekerjaan kita penting, buat dan sampaikan semangat kita sendiri, berpikirlah seperti orang penting. Pastikan lingkungan kita adalah kelas VIP. Kita semua pernah mendengar ungkapan lama,
Anda adalah apa yang Anda makan. Ini berarti bahwa kesejahteraan kita terkait langsung dengan makanan yang kita gunakan untuk bahan bakar tubuh kita. Penulis mengusulkan bahwa pikiran kita juga merupakan produk dari apa yang diberikannya. Dan apa yang memberi makan pikiran kita adalah lingkungan kita. Orang-orang di sekitar kita, pakaian yang kita kenakan, lingkungan tempat tinggal kita, dan makanan yang kita makan semuanya membentuk kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Mungkin kita sering mendengar hadis Nabi tentang pertemanan. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya. Dan jika kita berteman dengan pandai besi, kita akan mendapatkan bara apinya. Yang terpenting, ukuran pemikiran kita, sikap kita, dan tujuan kita, semuanya adalah produk dari lingkungan kita, terutama orang-orang di sekitar kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang picik dan negatif, kemungkinan besar kita akan memiliki kebiasaan berpikir yang negatif dan picik. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan ambisius, kita juga akan mulai mencerminkan sifat-sifat itu. Jadilah disukai dan orang lain akan membantu kita sukses. Keberhasilan kita dalam segala upaya tergantung pada dukungan dan penerimaan orang lain. Kita tidak akan mencapai tujuan kita sendiri. Dalam penjualan, kita membutuhkan orang untuk membeli produk kita. Jika kita menjalankan proyek besar, kita membutuhkan anggota tim yang melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jika kita menulis buku, kita membutuhkan tim editor, tim pemasaran, dan pembaca. Untuk mendapatkan dukungan ini, kita harus disukai. Likability adalah faktor dalam semua aspek kehidupan kita, terutama karir kita. Jika kita memiliki keterampilan teknis untuk pekerjaan baru, tetapi kita tidak dianggap atau tidak disukai, kita tidak akan mendapatkan posisi itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Orang yang disukai seperti orang lain, mereka menunjukkan persahabatan dan kebaikan yang tulus kepada orang lain. Kita tidak bisa berpura-pura disukai untuk mendapatkan kebaikan orang lain. Nah, jika kalian masih bingung gimana caranya agar bisa disukai dan mempengaruhi orang lain, kalian bisa menonton di videoku yang ini. Nanti aku letakin linknya di deskripsi. Di sini akan dibahas tuntas dan semuanya bisa langsung dipraktekkan. Tetapkan tujuan spesifik untuk target yang memotivasi. Tanpa tujuan, kita tersandung, bertahan dari hari ke hari, tetapi tidak pernah benar-benar tahu kemana kita akan melangkah selanjutnya. Sasaran menetapkan target khusus untuk sesuatu yang kita tuju. Kita tahu kemana harus mengarahkan usaha kita, dan kita membidik hasil yang benar-benar kita impikan. Jika kita berjalan ke konter tiket pesawat misalnya, dan berkata, "Hei, berikan saya tiket," agen tidak akan tahu bagaimana dia akan membantu kita. Kita tidak dapat membeli tiket sampai kita mengetahui tujuan kita. Sama halnya dengan tujuan hidup kita. Kita tidak dapat memulai sampai kita tahu kemana kita ingin pergi. Pikirkan diri kita seperti bisnis. Bisnis merencanakan ke depan, meneliti dan mengembangkan produk dan layanan baru, mengawasi tren yang berubah. Mereka memiliki rencana tentang bagaimana menanggapi kondisi baru, dan mereka menetapkan tujuan untuk ditargetkan. Orang-orang sukses ini seperti bisnis, dengan bakat dan keterampilan sebagai produknya. Sukses tergantung pada pengembangan diri, produksi produk, dan pemasaran diri sendiri. Seperti bisnis, kita memerlukan rencana jangka panjang untuk melakukan ini secara efektif. Ketika kita menetapkan tujuan, jangan takut untuk menjadi ambisius. Jangan terintimidasi oleh masa lalu kita atau di mana kita berada hari ini. Sekali lagi, jangan pernah merendahkan dan membatasi kemampuan diri kita yang sebenarnya. Jika kita ulas secara perlahan, kita mampu untuk melakukannya. Nah, kalau kalian ingin membaca lebih detail tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh penulis di buku ini, kalian bisa langsung beli bukunya ya. Kira-kira nih, apa sih yang membuat kita masih begini-begini aja? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan setelah tahu prinsip ini, udah pasti makin percaya diri dong harusnya.
Jika kamu suka dengan konten seperti ini, kamu bisa langsung subscribe ya. Dan jika kamu ada saran untuk konten selanjutnya, feel free buat langsung komen di bawah. Have a nice day. Thank you. Terima kasih telah menonton.